Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, Rabu yang lalu kita telah membahas uh, Filipi pasal yang kedua ya. Kalau sudah perhatikan ayat 12 sampai ayat yang ke-18 ada beberapa yang ingin ditekankan atau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang Kristen ya, bahwa kita orang yang telah diselamatkan ya harus mengerjakan keselamatan, bukan mengerjakan untuk mendapat keselamatan. Nah, itu yang perlu kita ingatkan kembali ya. Work out, ya, work out, bukan untuk work for salvations. Itu harus bedain. Ya, kalau kita setelah selamat, kita harus kerjakan keselamatan dengan penuh takut dan gentar ya, kepada tentu kepada Tuhan ya. Tentu dan juga kita harus ya menjadi orang Kristen yang bisa melayani tanpa kita harus bersungut-sungut ya. Kalau saudara lihat, kemudian kita harus ya, hidup tangan bertak celah ayat 15 ya. Kita harus bersinar seperti terang karena di dunia ini kita hidup di dunia yang penuh dengan liku-liku bengkok, penuh kejahatan ya. Kita harus menjadi seperti bintang bersinar ya, dan harus berpegang teguh kepada firman kehidupan ya. Itu yang Paulus ingin tekankan. Kemudian kita masuk ke dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-30. Oke. Nah, mari kita perhatikan firman Tuhan ya. Nah, saudara, mari kita perhatikan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita lihat di ayat yang ke-19. Oke, yang ke-19. Mari kita lihat Filipi 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirim Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ilmumu. Nah, Paulus pada waktu menulis surat ini, ya dia sedang berada di penjara. Nah, saudara perhatikan ya, dia ada di dalam penjara. Nah, yang melayani dia itu ada satu orang sebenarnya, anak namanya Epar eh, Epaphroditus. Kalau saudara lihat itu yang menulis surat ini sebenarnya apa? Epaphroditus ya. Yang Paulus mau ngomong, dia yang menulis. Nah, Paulus mengatakan kepada orang Filipi, ya, dalam Tuhan Yesus katanya kan, kuharap segera mengirim Timotius kepadamu. Nah, tujuan untuk mengirim Timotius itu apa? Gitu loh. Tentu ada maksudnya tertentu. Dia ingin supaya mengetahui keadaan jemaat ya selama dia di dalam penjara, kan begitu. Oke, dia ingin supaya hatinya penuh dengan sukacita, ya mengetahui keadaan jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Nah, ayat 20, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Oke, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Nah, jadi yang mengirim Timotius ini, kenapa? Timotius ini adalah rekan kerjanya, saudara. Ya, yang dia percaya, yang dia tahu kondisi keadaan, dan juga adalah Timotius ini juga seorang yang sangat memperhatikan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan ya. Semenjak kecil dia sudah melayani Tuhan bersama dengan Rasul Paulus. Karena itu dia ingin supaya dia kirim Timotius. Kenapa? Karena Timotius mempunyai apa namanya? Sikap kesehatian, sepikir dengan Paulus kan begitu ya. Nah, dia mau supaya dia bisa diutus. Kenapa? Karena banyak orang atau ada orang yang hanya mencari kepentingannya sendiri atau kepentingan masing-masing, bukan kepentingan Kristus.
Jadi Timotius ini adalah seorang pelayan Tuhan yang tidak mementingkan diri sendiri. Ya, dia mementingkan kepentingan Kristus. Nah, ini luar biasa ya. Nah, Paulus ingin supaya jemaat ya, Filipi ini ya bisa menerima kehadiran daripada Timotius ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-22, kamu tahu bahwa kesetiaannya, nah, kesetiaannya siapa? Timotius telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan ini sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Oke. Nah, Paulus Timotius ini sebenarnya seperti bapak dan anak. Kalau saudara lihat di surat-surat Timotius ya, dia dipanggil Timotius anakku. Ya, ya dia sangat tahu ini seorang muda ini, gembala muda ini bisa diandalkan saudara-saudara, bisa mengembalakan jemaat yang ada di Filipi. Kenapa? Ya, karena dia orang yang dipercaya Paulus. Nah, jemaat Filipi ini sebenarnya juga jemaat yang sudah dibangun Paulus ya. Banyak juga yang senior-senior seperti Ibu Lydia, seperti seorang bapak yang bapak sipir itu ya, kepala penjara dan yang lain-lain mereka senior. Maka itu Paulus kan selalu mengatakan, kamu masih muda, kamu kasih teladan ya kepada orang-orang atau kepada jemaat-jemaat. Nah, maka itu dia ingin dalam Tuhan aku mau kirim Timotius kepada kalian di sana ya, kepada jemaat Filipi. Nah saudara, ayat 20, dialah yang kuharap untuk kirim dengan segera. Sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Nah, tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Nah, ini Paulus juga punya keinginan ya, punya kerinduan yang mendalam saudara-saudara. Bahwa dia juga ingin kalau bisa dia juga mau ketemu jemaat yang ada di Filipi kan begitu. Kenapa? Karena mereka memiliki satu hubungan relationship dan fellowship dari awal dalam pengabar Injil. Karena salah satu jemaat yang sangat banyak membantu Paulus itu adalah Filipi dari awal. Nah, mereka punya hubungan yang baik sama sekali. Nah, saudara, ini adalah keinginan ya, kerinduan Paulus. Padahal dia ada di dalam penjara, saudara, ya kan? Nah, dia mengharap kalau bisa aku pun sendiri pun akan segera datang katanya. Nah, keinginan Paulus saudara yang mau supaya dia bisa dibebaskan dan bisa ketemu lagi jemaatnya ini tidak terjawab ya kan saudara-saudara. Maka itu dia cepat mau kirim itu Timotius ke sana ya. Tapi kok dia punya pengharapan ya, keyakinan itu bahwa Tuhan akan mungkin dalam dia punya keyakinan Tuhan melepaskan aku akan pergi kepada kalian di Filipus, tapi keinginan doanya itu istilah tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, ada kalanya ini satu pelajaran bagi kita ya. Ada kalanya doa kita memang tidak dijawab oleh Tuhan. Tentu ada alasan. Adalah alasan tertentu ya bagi kita pribadi masing-masing begitu, saudara. Nah, kalau saudara melihat ya doa Tuhan Yesus pun sampai 3 kali itu tidak dijawab oleh Tuhan ya waktu di Taman Getsemani yang berdoa supaya katanya Bapa kalau boleh kan cawan ini ya disingkirkan dari itu. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dan sampai 3 kali dia mohon ya. Tapi Tuhan tidak menjawab doa Tuhan Yesus itu. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa Bapa ingin Bapa apa nama itu ya merelakan ya bahwa Yesus Kristus mati untuk menebus dosa manusia. Jadi Tuhan Allah Bapa tidak menjawab doanya Yesus. Nah, kadang-kadang kita juga ada doa yang kita sudah doakan, ada yang belum Tuhan jawabkan. Oke? Mungkin kadang-kadang Tuhan bilang, Tuhan tidak menjawab doa kita. Tapi kita tidak boleh namanya apa putus asa bahwa oh kalau gitu
Tuhan tidak mendengar doa saya nggak mau doa. Tapi nah, maka di situ kita dididik supaya kita harus selalu meminta. Kan begitu. Meminta kan itu artinya kita eh, eh, memohon ya kepada Tuhan ya. Ya supaya kita jangan eh, berkecil hati. Oh kalau gitu, aduh malas aku berdoa. No, kita harus senantiasa berdoa. Maka itu Paulus sudah mengatakan, pray without ceasing, doa tanpa henti atau senantiasa berdoa kapan saja, di mana saja. Jadi ada orang yang mengatakan demikian. Apakah Anda percaya there is a power in pray? Percaya nggak? Oh ya tentu kita percaya. Memang ada doa yang Tuhan tidak jawab, tapi ada doa yang pasti Tuhan akan jawab kita. Oke. Nah, kita lihat. Jadi yang pertama kita lihat Paulus mengatakan dia akan mengirim Timotius rekan kerjanya kepada Filipi. Oke, dia tahu supaya Filipi, jemaat Filipi perlu seorang untuk melayani mereka, untuk mengembalakan mereka. Oke. Nah, kemudian yang kedua, Saudara, ada lagi satu yang namanya Epaphroditus ayat 25. Sementara itu, nah, ku anggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Nah, saudara perhatikan, kalau Timotius itu ya, dia itu Timotius itu not pure Jews loh, half Jews, half Greek. Mamanya orang Yahudi, bapaknya orang Greek. Oke, nah Paulus menganggap Timotius my son. Oke, nah ini ada satu lagi yang namanya Epaphroditus. Siapa dia? Teman. Paulus memanggil dia saudara ya, my brother. Coba betul nggak King James? Ya, coba kita lihat di ayat 25 ya. Oke, my brother and companion. Nah, companion ini adalah rekan kerja ya, in labor. Nah, pelayanan. Terus fellow soldiers. Wah, ini fellow soldier itu apa? Orang yang bersama-sama berperang kan kalau terjemahan literally ya. Betul nggak? My brother, my companion, my fellow soldiers. Oke? Okay? But you messenger. Nah, dia bilang you messenger. Jadi Evaporatus itu adalah utusan dari Filipi kepada Paulus, melayani Paulus di Roma. Nanti dia bilang your messenger ya. And he that ministered to my wants. Nah, jadi dia melayani saya, kebutuhan saya. Jadi Filipi, gereja itu mengutus Epaphroditus membawa persembahan untuk kebutuhan Paulus di Roma. Dia di sana dia melayani Paulus. Nah, saudara tahu Paulus dan keadaannya juga lemah tubuh ya. Kalau saudara baca ya, he's not well. Nah, kita bilang dia ada sakit Paulus. Ada ya Epaphroditus juga sakit loh. Kalau saudara baca nanti kita lihat ya, sama-sama sakit. Oke. Nah, jadi dia mengatakan ini rekan kerjanya, dia juga mau kirim dia balik ke Filipi gitu loh. Kenapa? Karena dia ingin supaya uh, kerinduan Epaphroditus ini kan dia rindu mau ketemu lagi dengan orang Filipi. Ya, Paulus ngerti hal ini dan Paulus juga senang. Ya, dia penuh sukacita supaya dia bisa juga tahu keadaan orang Filipi. Kalau misalnya Epaphroditus diutus bisa kasih kabar kan begitu. Oke. Nah, ayat 26. Karena ia sangat rindu katanya kepada kamu sekalian dan susah juga hatiku katanya. Aduh, oh, dia rindu ya. Dia nggak bisa ditahan-tahan kan? Paulus nggak mau tahan dia. Sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Nah, dia sakit. Saudara, kemudian 27. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Anda perhatikan di sini ya.
Paulus, Rasul Yesus Kristus yang penuh Roh Kudus, kemudian diberikan karunia untuk membuat mujizat. Nah, sekarang dia sakit-sakitan aja. Kenapa Tuhan tidak menjawab doanya ya? Orang lain dia doain bisa sembuh. Dia sendiri aja sakit-sakitan. Kok enggak Tuhan kasih dia tubuh yang sehat kan begitu? Nah, Epafrodito juga sakit-sakitan hampir mati. Kenapa? Paulus juga tidak bisa pakai kuasanya mendoakan supaya dia sembuh, punya tubuh yang sehat dan kuat. Nah, di sini kita melihat saudara-saudara ya, Paulus menyadari ya bahwa penyakit sakit itu yang mereka alami itu adalah diizinkan oleh Tuhan. Kenapa? Supaya dia bisa senantiasa mengandalkan Tuhan, berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Coba kalau dia bisa pakai kuasanya, sakit-sakit dia pakai namanya sembuh, pakai nama sembuh. Jadi dia itu hanya mengandalkan itu, bukan mengandal lagi istilahnya hanya berpengharapan kepada Tuhan Yesus ya. Nah, ini gereja aliran karismatik ya, saudara-saudara kita lihat ya. Banyak kali mereka selalu memakai nama Yesus ya untuk menengking, menyembuhkan orang dan sebagainya dan sebagainya ya. Nah, jadi situ iblis itu mulai campur tangan ya, membuat mujizat ya, mengatasnamakan Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara di YouTube kan banyak itu. Yang pendeta itu siapa itu ada punya tempat untuk menyembuhkan orang, orang semua datang, agama lain juga datang. Oh, mereka merasa senang dipelayani oleh ini pendeta Kristen. Kalau ditengkingnya kita bisa sembuh lah katanya. Saudara-saudara, apakah itu betul? Ya, yang dari Tuhan atau itu pekerjaan daripada Roh Kudus, ya kan? Itu perlu dipertanyakan. Bukan artinya saya tidak percaya mujizat ya. Saya sendiri mengalami mujizat beberapa kali ya. Saya pertama kali saya belum pernah katakan ya, pernah waktu itu masih muda saya kena makan racun itu. Semua masak ayam, saya makan kepalanya. Tiba-tiba saya badannya kan itu apa nama itu kaku jadinya. Sampai nggak bisa pakai baju dan pakai celana kan mau dibawa ke rumah sakit. Nah, itu yang pernah saya alami itu ya. Saya pikir, waduh, bisa mati ini saya ini. Tapi sampai di rumah sakit disuntik, akhirnya saya bisa sembuh. Kemudian yang paling parah itu yang hampir mati itu demam berdarah. Kalau tidak diisi trombosit, dokter bilang ini bapak ini bisa lewat. Waduh, jadi semuanya udah sangat khawatir ya. Oke, puji Tuhan, anak-anak kasih darahnya. Kemudian yang COVID ini yang terakhir itu ya. Wah, ini COVID ini juga saya pikir saya bisa lewat juga ya. Tapi akhirnya saya masih bisa disembuhkan. Itu bukankah mujizat? Saya percaya ada. Tapi bukan cara-cara yang demikian ya, saudara. Dikit-dikit pakai nama ini, dikit-dikit tumbang sana, tumbang sini. Bukan begitu. Paulus saja sendiri aja udah tahu dia dalam penjara, dia tidak mempraktekkan itu dan kalau misalnya dia bisa menyembuhkan orang, waduh, banyak orang di Roma itu tiap hari ke rumahnya, rumah sewaan. Karena ini kan tahanan rumah kan. Rumah sewanya bisa penuh dengan orang. Dia tumpang pakai tangan, tumpang sana sini kan. Wah, bisa sembuh orang kan. Tapi dia tahu itu sudah dia tidak mau melakukan praktek itu lagi. Oke? Nah, itu banyak orang karismatik tidak mau pelajari, mau belajar ya. Lihat pelayanan Paulus terakhirnya itu kan. Nah, dia bilang kepada orang Filipi, saya mau send atau mau kirim kembali Epaphroditus, the you messenger, itu utusan kalian kepadaku yang mau melayani aku di Roma, supaya dia kembali. Nah, coba saudara perhatikan lagi, kembali ke Filipi, di ayat 8, itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia. Dia, aku mau cepat-cepat kirim dia. Supaya bila kamu melihat dia, nah, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Nah, jadi
dia juga happy. Paulus juga happy. Sebenarnya Paulus maunya dia tetap melayani dia di Roma ya, tapi Paulus tidak mau. Dia bertahan. Dia tahu si Epaphroditus rindu mau kembali ke Filipi dan pulang ke sana ketemu jemaatnya ya. Mereka tentang senang ya. Filipi orang Filipi senang. Kan Paulus juga berkurang duka citanya kan. Oke. Jadi sambutlah dia, Paulus mengatakan, di dalam Tuhan. Nah, dia ingat lagi, dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Wah, saudaraku. Nah, gini, Paulus sebenarnya mengangkat dua nama orang ini ya, supaya kita bisa belajar sikap mereka, belajar bagaimana mereka orang-orang yang benar-benar melayani Tuhan tanpa mementingkan kepentingan diri sendiri loh, dengan tulus, nah kita dengan ikhlas, dengan sepenuh hati mau melayani Tuhan, mau melayani jemaat Tuhan. Kita perlu meneladani, mencontohi sikap-sikap mereka. Oke, nah demikian juga yang dengan sebut dengan Epaphroditus ini. Oke, nah dia Paulus mengharapkan jemaat Filipi, you harus sambut orang ini dengan sukacita, hormati orang yang seperti ini. Kenapa? Karena dia melayani aku hampir mati loh. Udah bayangkan, ya, hampir mati. Karena itu mereka harus menerima dia. Ayat yang ke-30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus. Nah, ini pekerjaan Kristus. Mereka Timotius, Epaphroditus, mereka apa yang mereka buat adalah pekerjaan Kristus. Ia nyaris mati katanya. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Ya, ya. Paulus mengatakan kan, dia kan melayani apa yang masih kurang daripadaku kan, supaya Paulus bisa dilayani. Dia hampir mati karena pelayanannya ini. Paulus sangat menghormati dan sangat merespek juga ya akan Epaphroditus ini ya. Karena itulah dia mengatakan pada mereka supaya mereka menerima dan menghormati orang yang demikian. Oke, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Puji Tuhan. Nah, malam ini, saudara, kedua nama orang ini yang disebut oleh Rasul Paulus, ya, supaya kita bisa meneladani sikap mereka, cara mereka melayani Tuhan. Ya, bagaimana mereka sampai mau menyerahkan, sampai eh, membahayakan hidup mereka karena pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan mengingatkan kita sebagai orang Kristen gereja atau mengingatkan gereja kita supaya kita tetap menjadi gereja yang mau melayani, tentu juga mau memberitakan firman kebenaran Tuhan dan juga melayani Tuhan dengan kebenarannya. Mari kita berdoa.